Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauji dari kelas 4C jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 1245010066. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari buku Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan karya Asep Ahmad Hidayat. Nah, subbab yang saya akan ambil itu adalah kawasan Asia Selatan. Nah, sebelum ke subbab yang akan saya jelaskan, kita harus tahu gitu bagaimana studi kawasan ini muncul gitu di dunia ini. Nah, studi kawasan ini muncul pada abad ke-20 ya, pada saat Perang Dingin khususnya, yaitu tahun 45 sampai 91. Nah, awal kemunculan studi kawasan ini diperuntukkan untuk kolonialisme. Nah, para negara penjajah itu mempelajari negara jajahannya, mulai dari segi politik, segi budaya, segi bahasanya itu dipelajari gitu kan, karena setiap kawasan itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, maka studi kawasan ini dimunculkan gitu. Nah, itu dari latar belakangnya. Lanjut ke subbab yang saya akan bahas, yaitu kawasan Islam di Asia Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari berbagai sisi, yaitu segi politiknya, dari segi geografis, dari segi geopolitik, ataupun dari segi geologisnya. Oke, lanjut ke subbab yang saya akan bahas, yaitu kawasan Asia Selatan. Jadi di Asia Selatan ini adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan ya, kan Asia Selatan, khususnya anak benua India. Jadi kawasan Asia Selatan ini tuh sering disebut anak benua India, meski anak benua India tuh dikhususkan untuk negara Pakistan, India, juga Bangladesh. Tapi kadang juga ya anak benua India ini itu disebut juga kawasan Asia Selatan. Nah, lanjut. Jadi kawasan Asia Selatan ini tuh langsung berbatasan dengan Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah, juga Asia Timur. Luas wilayah Asia Selatan ini diperkirakan 10% dari keseluruhan wilayah Asia. Tapi untuk populasinya itu ada 40% ya. 40% dari populasi keseluruhan Asia, orang-orang yang ada di Asia. Nah, secara geologis anak benua India ini itu mempunyai lempeng tektonik sendiri gitu, yaitu lempeng India yang terpisah dari dari lempengan Eurasia yang lainnya. Jadi dulunya itu lempeng India ini merupakan benua yang kecil, namun bertabrakan gitu dengan lempeng Eurasia. Nah, lempeng India ini hingga saat ini terus berjalan ke utara ya, hingga menyebabkan atau memunculkan pegunungan-pegunungan ya, salah satunya pegunungan Himalaya. Itu secara geologis. Lanjut secara geografis, wilayah Asia Selatan ini terdiri atas Indo-Gangga, juga semenanjung India. Nah, kawasan Asia Selatan ini meliputi negara-negaranya, yaitu ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maladewa, Afghanistan, ya, dan negara lainnya. Nah, di bagian utara kawasan Asia Selatan ini ada beberapa pegunungan ya. Ada Hindukush, terus Karakoram, juga pegunungan Himalaya. Nah, ada dua sungai juga yang mengalir di
ya dua sungai yang besar lah yang menjadi sumber peradaban di kawasan Asia Selatan ini, yaitu Sungai Indus dan juga Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga ini mengalir di wilayah utara dan timur anak benua India. Nah, di kedua sisi sungai ini muncul daratan-daratan yang subur lah. Nah, bisa disebut juga daratan Gangga. Nah, daratan Gangga ini meliputi Bangladesh, sebagian Nepal, terus Bhutan juga, dan wilayah India di bagian barat. Nah, sungai yang lainnya itu ada Sungai Indus. Nah, wilayah pinggiran Sungai Indus ini disebut juga sebagai Delta Indus ya, wilayah Delta Indus. Nah, wilayah Delta Indus ini menjadi pusat dari berbagai peradaban manusia dari mulai ribuan tahun yang lalu, sehingga wilayah Asia Selatan ini menjadi pusat peradaban Indus pada ribuan tahun yang lalu gitu, salah satu peradaban yang sangat tua. Nah, penduduk Asia Selatan pada saat ini itu mempunyai ciri-ciri khas ya yang membedakan dengan penduduk di wilayah Asia lainnya. Salah satunya itu penduduk dari wilayah Asia Selatan ini lebih condong ke Eropa ya, ke orang-orang Eropa gitu. Terus mempunyai bahasa yang khas gitu, seperti Sanskerta dan lainnya ya. Karena berbicara kawasan Asia Islam di Asia Selatan, maka ada sejarahnya masuk Islam di kawasan Asia Selatan. Masuknya Islam di kawasan Asia Selatan itu mulai dari abad ke-8 Masehi, dimulai dari Asia Barat terus menjalar ke arah timur ya, hingga ke bagian India Utara dan juga ke bagian Bangladesh. Nah, pada tahun 1250 ya, abad ke-13 baru masuk ke India Selatan. Nah, di wilayah India Selatan ini baru muncullah kesultanan-kesultanan. Ada salah satunya kesultanan yang besar gitu pengaruhnya, yaitu Kesultanan Mughal. Nah, Kesultanan Mughal ini berdiri pada abad ke-16 dan menyebarkan Islam ke keseluruhan wilayah Asia Selatan ya, di wilayah Asia Selatan. Bukan hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga menyebarkan identitas keagamaan gitu di keseluruhan wilayah Asia Selatan, sehingga pada pengaruh itu ya, pengaruh identitas keagamaan di seluruh wilayah Asia Selatan, beberapa abad selanjutnya pada tahun 1947 muncul India Britania gitu. Jadi India Britania itu pembagian dua wilayah yang pembagian itu didasari karena agama. Ada dua wilayah yaitu Pakistan dan India yang hingga saat ini itu setelah terjadi berbagai konflik gitu dengan perebutan Kashmir. Ya, pada intinya wilayah Asia Selatan, wilayah kawasan Islam di Asia Selatan itu menjadi tonggak penting lah dalam sejarah Islam di dunia, karena populasinya yang sangat banyak, juga ada satu kesultanan yang sangat berpengaruh yaitu Kerajaan Mughal. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.